Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Siap. Selamat pagi, Ibu. Pagi luar biasa. Silakan duduk. Hari ini kita belajar mata pelajaran ekonomi, ya. Sebelum kita belajar, kita sebagai umat yang beriman, kita harus membuka diawali dengan doa. Untuk itu, Bu Guru kasih kesempatan buat ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Anissa yang sudah pimpin kita di dalam doa. Bu Guru mengajak kalian untuk berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bu Guru, anak-anak silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah penunggumu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Silakan dulu anak-anak. Sebelum kita masuk dengan mata pelajaran kita, apakah anak-anak sudah siap? Ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Mari kita Bu Guru terlebih dahulu mengecek dulu kesiapan di dalam absensi. Apakah semuanya sudah hadir? Ada satu orang yang tidak hadir, ya. Jadi yang lain dengar nama guru absen. Andika, Cika, Dita, Junita, Anissa, Deli, Aprilia, Yohana, Maria. Jadi dalam pembelajaran kita, mari kita menjaga ketertiban untuk kita mengikuti pelajaran di hari pagi ini, ya, pagi hari ini. Anak-anak mempersiapkan diri untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Sebelumnya mungkin masih ingat materi yang di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Ya, di minggu yang lalu kita belajar tentang dasar kebutuhan manusia. Apa sih dasar kebutuhan manusia? Terdiri atas 3 bagian, ya. Ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan melengkap, dan ada kebutuhan tersier, ya. Di dalamnya ada primer, sekunder, dan juga tersier. Primer terdiri dari kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Antaranya makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Sekunder yang menjadi pelengkap di dalam kebutuhan manusia. Di antaranya motor, mobil, televisi, terus apa lagi? Lemari,
Terus apa lagi yang ada di rumahmu? Ya, HP. Terus apa lagi? Ya, macam salon dan banyak yang menjadi pelengkap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tersier sesuatu yang kita ingin miliki, misalnya mobil mewah, terus motor mewah, hanya memuaskan kebutuhan kita di dalam waktu-waktu tertentu. Kita mengajak keluarga kita pergi refreshing atau rekreasi di tempat-tempat wisata. Mungkin pergi ke luar negeri atau ke mana kita mau pergi. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Jadi di sini kalian sudah mengenal tentang ilmu ekonomi. Apa itu tentang kebutuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan nak. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mensejahterakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Sedangkan keinginan, ada yang bisa jawab? Apa itu keinginan? Keinginan adalah segala kebutuhan yang ingin dipenuhi. Keinginan adalah segala kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi perbedaan antara keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Sedangkan keinginan yang ingin, ya, yang ingin dipenuhi, ya, seperti itu. Kebutuhan yang harus dibutuhkan, harus dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah yang ingin dipenuhi dalam waktu-waktu tertentu. Jadi di sini Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran di hari ini, ya. Tujuan pembelajaran hari ini dengan kita pelajari materi ekonomi ini tentang ilmu. Kelangkaan, ya, kelangkaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa sih yang kalian anak-anak lihat? Kelangkaan apa saja yang anak-anak lihat dalam kehidupan sehari-hari? Contoh konkret, ya. Contoh konkretnya adalah kita mengalami kendala jaringan, ya. Jaringan HP, internet. Ini adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sesuai dengan penjelasan Ibu Guru tadi tentang kebutuhan dasar manusia yang menjadi langka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan saksikan melalui tayangan video yang singkat, ya. Kita menyaksikan bersama-sama. Orang-orang di sekitar kita beraktivitas sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini
menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Dalam banyak kasus, penyebab kelangkaan adalah penurunan pasokan yang terkadang tidak terduga. Sebagai contoh adalah ketika kekeringan terjadi dan air mengering. Dalam kasus lain, kelangkaan disebabkan karena persediaan berkurang secara perlahan. Sebagai contoh adalah kelangkaan batu bara dan minyak bumi. Dalam situasi lain, kelangkaan dapat disebabkan karena permintaan meningkat secara drastis, sedangkan pasokan tidak dapat mengimbangi dengan cepat. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pulau yang kondisi fisiknya beraneka ragam. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan yang juga tidak sama di setiap daerah. Banyak daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan karena tidak adanya sumber daya di daerah dan sulitnya akses ke daerah tersebut. Kita sering melihat bahwa terkadang di suatu daerah memiliki sumber daya yang besar, sedangkan di daerah lain hanya memiliki sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Sangat jelas bahwa kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi karena setiap daerah tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian tadi, kita dapat membagi penyebab kelangkaan tersebut ke dalam 3 jenis utama, yaitu kelangkaan akibat permintaan meningkat. Kelangkaan ini terjadi ketika peningkatan populasi atau peningkatan konsumsi melebihi persediaan sumber daya. Kelangkaan akibat kurangnya pasokan. Kelangkaan ini terjadi ketika faktor lingkungan mengurangi ketersediaan sumber daya, seperti kurangnya air selama kekeringan. Dan kelangkaan akibat akses yang tidak merata ke sumber daya. Sebagai contoh, adalah kondisi fisik yang berbeda pada setiap pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak meratanya akses daerah ke sumber daya yang dibutuhkan. Sekian dulu video singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Ya, kita sudah cukup nonton video. Kegiatan yang berikut kita masuk di dalam pembentukan kelompok ya. Jadi pembentukan kelompok ini berdasarkan jumlah siswa di hari ini. Ada 9 orang yang hadir sehingga kita boleh bentuk kelompok. Satu kelompok 3 orang. Mulai dari sekarang bergerak buat kelompok. Dari materi yang tadi kita sudah menonton tentang tayangan video, berdasarkan apa yang kita sudah melihat, apa yang kita menonton, kita akan berdiskusi. Nanti Bu Guru bagi kertas, kalian silakan diskusi apa yang kalian sudah langsung melihat melalui tayangan video tadi ya, tentang kelangkaan yang terjadi dan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan kalian bahas di dalam kelompokmu.
Waktu dari sekarang Bu Guru kasih waktu selama 30 menit untuk kalian berdiskusi. Kelompok 1 kalau sudah siap maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi. Perkenalkan nama saya Anissa. Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Jess. Kami akan mempresentasikan jawaban kami. Bagaimana pendapat Anda tentang isi dari video tersebut? Pendapat kami dalam video singkat tersebut adalah video tersebut berisikan cara mengatasi kelangkaan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana jika kelangkaan itu terjadi karena pasokan yang berkurang? Karena kan biasa pasokan barang itu dari luar Wamena melalui pesawat. Bagaimana kalau misalnya ada kendala dalam pengiriman barang tersebut dan pasukan yang ada di Wamena ini berkurang? Jika kelangkaan itu terjadi, kita tuh bisa kayak memanfaatkan barang lokal yang ada. Atau tidak tuh kita bisa kayak lewat jalur darat. Ya, dari kelompok 3 kalau ada tanggapan, saran, masukan, Bu Guru kasih kesempatan. Ya. Silakan duduk. Ya. Waktu selanjutnya Bu Guru kasih kesempatan buat kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban yang kami dapatkan. Perkenalkan, nama saya Andika. Nama saya Yohana. Nama saya Maria. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan suatu kita dalam kehidupan sendiri. Tentu saja, apakah memenuhi syarat? Jika tidak ada, kami langsung duduk. Terima kasih. Selanjutnya Bu Guru memberi kesempatan buat kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa saja contoh-contoh dari kebutuhan sehari-hari? Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lain. Secara ini, pendapat kalian, apakah HP menjadi kebutuhan sehari-hari atau tidak?
yang tidak begitu lakukan sehari-hari. Oke. Ada lagi dari kelompok 1, ada saran, masukan, tanggapan? Kalau tidak ada, kita beri aplaus buat kelompok 2. Silakan duduk kembali ke tempat. Ya, untuk pertanyaan nomor 4, kira-kira kelompok mana yang bisa bersedia untuk menjawab? Baik, saya dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yaitu sesuatu yang dibutuhkan dan harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Jika keinginan yaitu segala kebutuhan yang ingin dipenuhi, contohnya barang-barang branded atau barang mewah yang ingin kita penuhi karena keinginan dari dalam diri sendiri dan bukan kebutuhan untuk sehari-hari. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan? Kalau tidak ada, mari kita beri aplaus buat kelompok 2. Jawaban nomor 5, guru kasih kesempatan buat kelompok 3 untuk mengajukan jawabannya hasil dari diskusi yang tadi. Dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa saja yang Anda lakukan jika melihat kelangkaan dalam kebutuhan manusia di tempat lingkungan Anda berada dan bagaimana cara penyelesaiannya. Caranya yaitu dengan memanfaatkan barang lokal yang ada atau tidak, usaha-usaha yang ada. Ya, terima kasih. Jawaban nomor 5 yang sudah dijawab oleh kelompok 3, mari kita beri aplaus. Ya, jadi melalui tayangan televisi kita sudah menonton tentang kelangkaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau mau bilang masalahnya banyak ya. Dalam kehidupan manusia, di dalam ilmu ekonomi, terutama di dalam kebutuhan dasar kita ya. Kebutuhan dasar primer, sekunder, pelengkap dan lain-lain. Di sini kita membahas ya, banyak kelangkaan yang terjadi, terlebih khusus di dalam tempat kita berada. Yang pertama, salah satu contoh, anak-anak sudah menjawab tentang kelangkaan di dalam internet. Jaringan yang sangat sulit terjangkau di dalam daerah kita ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam musibah-musibah. Musibah misalnya ketika kita mendapatkan longsor atau air bersih, kita mengalami kekurangan bahan makanan atau air. Jadi di sini anak-anak sudah menjawab bagaimana cara mengatasi langkah-langkah tersebut dan juga krisis ya, krisis di dalam pengadaan barang ya, stok pengadaan barang. Ketika kita mempunyai suatu hubungan dengan pengangkutan, dalam hal ini pesawat ya, ketika pesawat rusak dan lain-lain, kita bisa mencari solusi, mendapatkan atau melalui cara memakai bahan-bahan lokal yang ada dulu secara sederhana ya. Tapi kalau memang tidak bisa diatasi, kita meminta pemerintah supaya mengatasi hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi terima kasih, di mana masalah yang kita sudah menonton melalui video, kita sudah membahas, semoga bermanfaat di dalam ilmu kita. Kegiatan berikut kita masuk dalam kegiatan penutup. Kira-kira materi dari awal sampai pertengahan, apa sih yang menjadi kesimpulan atau kalian simpulkan di pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang bisa sampaikan? Silakan Mama. Melalui pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kita bisa lebih mengerti ataupun
pun kita bisa tahu apa itu keinginan, kebutuhan, serta kelangkaan, serta jenis kelangkaan, permasalahannya, dan mengatasinya. Tapi hari ini kami dapatkan satu ilmu yang sangat luar biasa, lebih khusus dalam kehidupan sehari-hari, juga bermanfaat untuk kami. Terima kasih. Ya, terima kasih beri aplaus buat teman kita. Dia menyampaikan saran yang sangat luar biasa. Tadinya kita tidak tahu ya, tapi hari ini dengan pelajaran ekonomi kita bisa menjadi tahu apa itu kebutuhan, keinginan, dan juga kelangkaan, dan jenis-jenis kelangkaan dan cara mengatasinya. Ini sangat luar biasa. Ada lagi saran kesimpulan? Dengan pembelajaran hari ini kita sudah mencapai karena anak-anak sudah lebih memahami apa itu keinginan, kebutuhan, dan kelangkaan, dan juga cara-cara untuk mengatasi kelangkaan atau suatu persoalan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk kegiatan berikut kita masuk di dalam evaluasi sekaligus dengan refleksi. Ibu guru akan bagikan kertas refleksi atau evaluasi. Jadi di sini kalian akan centang ya, apakah guru memahami materi secara baik. Itu nanti semuanya ada di dalam, anak-anak tinggal menjawab dan kumpulkan kembali ke ibu guru. Sekaligus evaluasi. Oke, kalau sudah jawab, bisa kumpulkan kembali ke ibu guru. Ya, kegiatan evaluasi kita cukup sampai di sini. Untuk materi pertemuan berikut kita akan belajar materi tentang analisis kebutuhan dasar manusia ya untuk minggu depan. Oleh sebab itu, sebelum kita menutup mata pelajaran di hari ini, mungkin kita menyimpan barang bawaan kita, kembali mengatur fungsi seperti semula di rumah kita masing-masing. Bu Guru kasih kesempatan buat Cika pimpin kita dalam doa. Cika, maju. Terima kasih Nak Cika yang sudah pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita berjumpa di minggu depan lagi ya. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, selamat siang Bu. Siang,